Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmati kita semuanya. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan perkuliahan kita dengan materi yang ketujuh, yaitu tentang syariah. Apa itu syariah? Kita akan ulas dalam pembahasan kita selanjutnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, berguna dunia dan akhirat. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang konsep syariah, yaitu meliputi pengertian, kedudukan dan sumber dari syariah. Secara bahasa, syariah berasal dari kata syara'a yashra'u syari'atan, ya, yang artinya adalah metode atau jalan. Sedangkan istilah syariah itu adalah ma syara'ahu Allahu li'ibadihi minal aqaidi wal ibadati wal akhlaqi wal muamalati wa nizamil hayati fi sya'biha al-mukhtalifah li tahqiqi sa'adatiha fid dunya wal akhirah. Setiap apa, yaitu maknanya adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, yaitu kita manusia, berupa kepercayaan, peribadatan, akhlak, muamalah, aturan kehidupan dalam berbagai aspek yang beragam, guna terwujudnya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nantinya. Nah, namun kemudian istilah syariah yang tadi kita ungkapkan meliputi seluruh aspek hukum Islam, tercakup di dalamnya akidah, tercakup di dalamnya perbuatan, ya, keyakinan, perbuatan ataupun akhlak. Tapi kemudian istilah syariah itu lebih identik dengan hukum-hukum Islam yang hanya mengatur tentang perbuatan manusia, berupa interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian interaksinya dengan sesama manusia. Sebab seperti penjelasan kita sebelumnya, jika hukum tersebut mengatur tentang keyakinan dinamakan dengan akidah, dan jika hukum itu mengatur tentang akhlak, tingkah laku, maka dinamakan dengan akhlak, ya. Akhlak atau al-wijdani. Nah, bagaimana kedudukan syariah? Syariah memiliki peran penting dalam agama Islam, ya, sebagai penyangga bangunan agama agar tetap berdiri kokoh, ya. Penyangga tersebut terbagi dua, yaitu ada hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan kemudian ada hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minannas. Nah, namun jika seandainya hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia tidak terlaksana, hukum yang mengatur hubungan dengan Allah dengan manusia, ya, itu harus tetap terlaksana sampai kemudian manusia itu menemui ajalnya. Jadi kalau seandainya kita berada di sebuah tempat tidak ada orang lain di sana, maka kita tetap beribadah, ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, sebelah kiri ada hablum minannas, ada sebelah kanannya ada hablum minannas, itu menandakan bahwasanya interaksi manusia dengan manusia itu beragam, banyak. Nah, tapi kalau seandainya hablum minannas tidak ada, ya, tidak terus dilaksanakan, tapi hablum minallah yang di tengah ini harus tetap ada, ya. Makanya kemudian inilah yang akan menjadi penyangga utama dalam agama Islam. Makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amril Islamu wa amuduhu shalah." Nah, inti atau pokok segala perkara dalam Islam itu, inti dalam segala perkara itu adalah Islam, dan tiang dari Islam itu adalah salat. Nah, jadi as-salat ini adalah merupakan representatif dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi tiang utama. Dalam rukun Islam menjelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga,
Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah akidah. Wa iqamis salati. Nah, kemudian kita mulai membangun tiangnya. Wa ita'iz zakati. Iqamis salah hubungan manusia dengan Allah. Ita'iz zakah hubungan manusia dengan sama manusia. Hajjul bait hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa shaum Ramadan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumber-sumber syariah. Sumber-sumber syariah ada. Nah, sumber-sumber syariah berarti kita berbicara tentang sumber-sumber dari hukum Islam. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, sumber hukum Islam sama juga dengan sumber agama Islam. Ada Al-Quran, merupakan referensi utama, karena dia adalah wahyu kalam Allah. Yang kedua ada sunnah, yaitu penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW. Dan kemudian ijtihad, karena Al-Quran sunnah bersifat mutanahi, yaitu terbatas, maka ijtihad menjadi metode dalam pengembangan hukum-hukum Islam. Ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada istishab, dengan metode-metode yang telah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian dasar-dasar hukum Islam. Yang pertama itu adalah Al-Hakim. Al-Hakim adalah penetap hukum. Dalam Islam satu-satunya penetap hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanyalah penyampai hukum. Rasulullah tidaklah penetap hukum. Akal juga bukan penetap hukum. Tapi akal adalah cara atau alat atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memahami hukum, bukan menetap hukum. Jadi manusia itu tidak berhak menetapkan hukum. Yang berhak menentukan hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ijtihad, manusia berupaya memahami sebuah hukum melalui teks-teks Al-Qur'an ataupun nas-nas yang disampaikan melalui sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim." Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka oleh sebab itu, yang menentukan baik dan buruk itu adalah Allah, bukan akal. Ya. Kenapa? Karena asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi bisa jadi kita benci terhadap sesuatu, tapi ternyata itulah yang baik bagi diri kita. Atau kita suka sesuatu, ternyata itulah yang buruk bagi kita. Ya. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu, tahsin wa taqbih, penetapan baik dan buruk, penetapan hukum dalam kehidupan, bukanlah akal manusia, akan tetapi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akal hanyalah sarana untuk bisa memahami wahyu-wahyu tersebut dengan berbagai metode yang dikembangkan oleh ulama. Kemudian ada al-hukmu, hukum, muatan dari hukum itu sendiri. Dijelaskan dalam definisinya, khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina iqtida'an aw takhiran aw wada'an. Kalam Allah yang menyangkut dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan, pilihan atau ketentuan. Maka dari sini dapat kita bagi hukum itu terbagi kepada dua. Ada hukum taklifi namanya. Yang kedua ada hukum wadai. Hukum taklifi ya, adalah hukum yang bermuat tuntutan. Ya, tuntutan bagi manusia untuk melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Setiap tuntutan itu pun memiliki muatan yang berbeda. Nah, maka kemudian hukum taklif ini dapat dibagi kepada 5 bentuk. Yang pertama, wajib. Tuntutan untuk mengerjakan dengan muatan yang jazim, tegas ya. Kalau tidak dikerjakan maka dia berdosa. Itu wajib. Yang kedua, sunnah. Muatannya tidak bersifat jazim. Artinya kalau seandainya dikerjakan lebih baik, kalau tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Kemudian ada yang tuntutan untuk meninggalkan dengan muatan jazim, tegas. Kalau dia kerjakan dia berdosa, ya maka dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ada juga yang sifatnya ghairu jazim, ya, yang tidak bermuatan tegas. Artinya kalau seandainya dia kerjakan tidak apa-apa, kalau dia tinggalkan maka jauh lebih baik. Sedangkan mubah, tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan itu seimbang. Maka dia boleh meninggalkan ataupun juga dia boleh meninggalkan, mengerjakan atau meninggalkan. Nah, ini namanya hukum taklifi. Sedangkan hukum wadai adalah ketentuan-ketentuan tertentu yang mempengaruhi lahir atau tidak lahirnya sebuah hukum pada perbuatan-perbuatan yang lain.
Sehingga dengan demikian hukum wadai terbagi kepada beberapa bentuk. Ada yang namanya sebab, ya, yaitu sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang pada suatu hukum tertentu. Ada namanya syarat, ia menghendaki adanya ketentuan lain dalam sebuah hukum. Ada mani', sesuatu yang menghalangi munculnya hukum. Azimah, berlakunya hukum semula seperti yang disyariatkan. Ada rukhsah, terjadinya perubahan hukum dikarenakan situasi dan kondisi tertentu, seperti seseorang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat kalau dia safar. Sah, berarti perbuatan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dan butlan, tidak terlaksananya tindakan hukum sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dalam mazhab lain dikatakan jika seandainya rukun tidak terpenuhi maka batil. Kalau syarat tidak terpenuhi maka namanya fasid. Ya, dalam mazhab Hanafi itu dipisahkan. Sedangkan di gairah Hanafi, rukun dan syarat itu tetap dikatakan butlan, batil, ya, ataupun batal jika seandainya tidak terpenuhi dalam sebuah perbuatan. Nah, selanjutnya adalah mahkum fihi. Mahkum fihi itu adalah perbuatan mukallaf. Ia menjadi objek dari hukum. Nah, maka harus kita ketahui ada beberapa ketentuan dalam mahkum fihi. Yang pertama itu, perbuatan itu harus diketahui secara sempurna dan rinci oleh mukallaf sehingga perbuatan itu bisa dilaksanakan. Jangan kemudian memberikan sebuah beban terkait dengan perbuatan yang tidak jelas, ya. Contohnya kita meminta orang lain untuk menakar angin, itu tidak mungkin, ya. Ataupun kemudian menghitung beras, nah itu tidak mungkin. Kemudian diketahui secara pasti oleh mukallaf bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang dilaksanakan itu bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia. Jangan kita perintahkan orang untuk memindahkan Gunung Merapi ke Gunung Singalang, ya, atau kemudian menimba air laut sampai kering. Itu merupakan hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Mahkum alaih adalah subjek hukum, yaitu pelaku, yang nama lainnya namakan dengan mukallaf. Nah, pada mahkum alaih ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, mahkum alaih itu harus bisa memahami dalil hukum, baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain, minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis tertentu. Dia bisa memahami ayat tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, maka kemudian kewajibannya adalah untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Yang kedua, memiliki ahliyah, ya, kecakapan. Ada ahliyatul wujub, kecakapan dalam menerima haknya sebagai manusia, dan ahliyatul ada, kecakapannya dalam bertindak hukum sebagai hamba Allah. Maka pada ahliyatul wujub itu terbagi pada dua, ada nuqsan, ya, kalau seandainya dia masih bayi dalam kandungan ibunya, maka belum sempurna ahliyatul wujubnya sampai kemudian dilahirkan dalam keadaan sempurna. Jadi contohnya gini, seorang bayi dalam kandungan ibunya, jika ayahnya meninggal, belum bisa mendapatkan harta warisan sampai kemudian dia dilahirkan ke bumi dalam keadaan sehat dan selamat, barulah kemudian ahliyatul wujubnya sempurna. Sehingga kemudian laki atau perempuan, jatah warisannya sangat jelas. Sedangkan pada itu ada disyariatkan harus balik dan berakal. Ya, balik berarti dia memiliki kematangan mental, ya. Sedangkan berakal berarti dia memiliki kematangan intelektual. Jadi dua ini harus seimbang, sehingga kemudian barulah seseorang itu bisa diberikan taklif untuk dibebani melaksanakan atau bertindak hukum. Dimensi syariah. Dimensi syariah atau hukum Islam itu ada dua. Yang pertama ada hablum minallah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bahasa lain, setiap aktivitas yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan dengan ibadah mahdhah. Dengan ketentuan harus berdasarkan kepada dalil. Kita menyembah Allah itu harus ada dalilnya. Tidak boleh suka-suka kita. Yang kedua, mengikuti ketentuan Rasulullah SAW. Seperti apa diajarkan oleh Rasulullah, itu yang kita laksanakan. Yang ketiga, bersifat supra-rasional, artinya dalam ibadah tertentu kita tidak bisa memikirkan kenapa harus sholat subuh itu harus 2 rakaat. Kenapa sholat zuhur itu harus 4 rakaat. Kenapa puasa itu hanya di bulan Ramadan. Nah, itu namanya ghairu mu'allalah. Itu dalam perkara ini kita hanya tunduk dan patuh. Makanya kemudian yang keempat itu, asasnya itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Sami'na wa ata'na.
Nah, sedangkan dimensi yang kedua itu hablum minan nas, hukum atau syariah yang mengatur perbuatan manusia dengan sesama manusia. Hal ini dinamakan dengan ibadah ghairu mahdhah, ya, atau hablum minan nas tadi. Dengan karakteristiknya yang pertama dijelaskan oleh dalil global, tidak ada dalil yang melarang. Kita mau berjual beli, kita mau bertransaksi, kita kemudian mau menyewa sebagainya terkait dengan muamalah, maka kemudian sudah ada dalil globalnya. Nah, karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia itu adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan kemudahan, tidak pernah Allah menginginkan kesusahan. Yang kedua, tidak mesti meniru Rasulullah SAW. Karena setiap zaman itu pasti berbeda, ya. Kondisi situasi yang dihadapi berbeda. Kalau dahulu jual beli harus berhadapan antara penjual dengan pembeli. Sekarang tidak mesti lagi. Kecanggihan teknologi bisa membuat seseorang itu berinteraksi dengan sistem saja dalam jual beli, apakah itu jual beli online namanya, atau jual beli dengan menggunakan vending machine namanya, dan sebagainya, ya. Kemudian bersifat rasional, mu'allalah, bisa kita cari ilatnya. Kita bisa cari penyebab hukumnya sehingga kemudian kita bisa menentukan apa yang lebih maslahat bagi kita dalam terkait dengan hablum minan nas ini. Sehingga kemudian hal inilah yang menyebabkan terjadinya perkembangan dalam interaksi manusia dengan manusia lainnya. Dan kemudian asasnya itu adalah maslahah atau manfaat. Jadi selama dalam perbuatan tersebut ada maslahah atau manfaat, dan maslahah tersebut atau manfaat tersebut tidak mulghah, tidak ditentang oleh syarak, maka hal itulah yang menjadi landasan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kita berjual beli, maka ada maslahah di sana. Masalahnya bagi penjual, dia mendapatkan keuntungan, dan bagi pembeli, kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nah, jadi harus berdasarkan kepada maslahah tadi. Nah, bagaimana implementasi syariah dalam kehidupan? Fungsi utama dari syariah, ya, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ataupun kebaikan ataupun kebahagiaan bagi manusia pada kehidupan dunia dan akhirat. Pada dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Imam Syatibi mengatakan, Inna wudi'a syara'i'u innama huwa li masalihil ibadi fil ajil wal ajil ma'an wa in ahkamahu ta'ala mu'allalatun bi ri'ayati masalihil ibad. Sesungguhnya ditetapkan syariat benar-benar untuk menciptakan kemaslahatan manusia pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat secara bersamaan. Karena seluruh hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilat berupa menjaga kemaslahatan bagi manusia. Maka kehidupan manusia, dunia dan akhirat itu sejalan sebenarnya. Tidak bisa dipisahkan. Contohnya kita sholat sekarang itu tidak saja untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk kehidupan akhirat kita. Kalaupun kita melakukan maksiat sekarang, itu juga akan mempengaruhi kehidupan akhirat kita. Orang yang banyak dosa masuk neraka. Orang yang banyak pahala akan masuk surga. Oke. Nah, pada kehidupan dunia itu ada 3 pembagian dari kemaslahatan itu, ya. Ada yang bersifat daruriyah primer, ada yang hajiyah sekunder, dan kemudian ada yang ketiga namanya tahsiniyah tersier. Apa yang dimaksud dengan maslahah daruriyah? Yaitu kemaslahatan pada tingkat yang paling mendasar. Segala yang dibutuhkan pada tingkatan ini mesti terwujud. Jika tidak, maka kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Manusia akan menghadapi permasalahan atau kesengsaraan yang berujung pada kebinasaan. Oke, maka ulama kemudian merumuskan, ya, Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa mengatakan ada 5. Dan kemudian ini juga pendapat beliau itu terinspirasi dari Imam Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Burhan. Lalu kemudian seorang usuli atau maqasidi kontemporer menambahkan dengan hifzul ird, yaitu dengan menjaga wibawa atau kehormatan dalam kehidupan. Nah, yang 5 itu adalah yang pertama ada agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah harta, dan kelima adalah keturunan. Kita lihat, ini agama, ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Artinya agama ini adalah menjadi tiang utama dalam kehidupan. Kalau seandainya tidak ada agama, maka manusia itu tidak ada hubahnya dengan makhluk Allah yang berkaki 4 atau hewan atau binatang. Agama itulah menjadikan manusia itu bermartabat. Kalau tidak, maka manusia bisa lebih
lebih jahat, lebih ganas, atau lebih jalang daripada binatang. Ya, ulaika kal an'ami bal hum adal. Ya, mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah, bahkan lebih hina dari itu. Jadi agama itu adalah yang mengangkatkan harkat dan martabat manusia sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Ada jiwa, kita wajib menjaga jiwa, artinya kehidupan. Makanya Allah syariatkan qisas. Tujuannya apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Maka dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi qisas itu tujuannya agar orang berpikir dahulu untuk menghabisi nyawa orang lain, karena dia pasti tahu kalau dia membunuh pasti akan dibunuh. Akal. Akal ini adalah anugerah yang terbesar diberikan oleh Allah kepada manusia, dan akal ini membedakan manusia dengan hewan. Ya. Walaupun kita sama-sama bernafas, sama-sama memahami biak, sama-sama berkembang biak, dan seterusnya, tapi pada hewan tidak diberikan oleh Allah akal. Dengan akal itulah manusia bisa mengeksplorasi berbagai informasi menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itulah yang mengangkat derajatnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang berperadaban. Harta, ya, kita wajib menjaga harta, bekerja untuk mengumpulkan harta, wajib menjaga harta, dan kemudian kalau berlebih maka infakkanlah, sedekahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena harta tidak akan dibawa mati. Yang kita bawa mati itu adalah atharuh, yaitu apa yang dihasilkan oleh harta tersebut berupa pahala ataupun dosa. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian keturunan ini adalah pelanjut dari keturunan kita nantinya, regenerasi. Ya. Maka dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirukumul umam yaumal qiyamah. Kalau kalian menikah maka carilah perempuan yang subur yang nanti akan melahirkan banyak keturunan. Tapi bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mencari popularitas di antara manusia, tapi tujuannya adalah untuk mendidik generasi-generasi yang berkualitas, yang taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jadi kita harus menyiapkan generasi yang baik, generasi yang berkualitas, tunduk dan patuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah maslahah hajiyah. Sekunder. Merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bila mana tidak terwujud, maka manusia akan menghadapi kendala atau kesulitan dalam hidup. Ya. Contohnya Allah syariatkan rukhsah ketika menjamak dan dengan cara menjamak dan mengqasar salat bagi yang berada dalam perjalanan. Primernya adalah melaksanakan salat seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Tapi kemudian kalau kita dalam sebuah perjalanan, maka yang berlaku itu adalah hukum sekunder. Apa itu? Kita berhak untuk mendapatkan rukhsah dengan salat zuhur, asar boleh dijamak, takdim atau takhir, atau kemudian salat di 4 rakaat itu boleh dikasar menjadi 2 rakaat, karena itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder. Sedangkan tersier adalah sesuatu yang bersifat kemewahan, ya. Seperti sesuatu yang kalau seandainya dia tidak ada, maka tidak akan mempengaruhi kehidupan kita, ya, tidak memberi pengaruh secara signifikan. Seperti disampaikan tadi, sholat adalah primer, lalu kemudian rukhsah adalah sekunder, tapi kemudian memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, pakaian yang baru, parfum-parfum, wangian ketika sholat, itu hal-hal yang bersifat tersier. Artinya kalau seandainya hal itu tidak ada, maka tidak akan terlalu mempengaruhi hukum perbuatan. Ya, tapi kalau seandainya itu kita miliki, pakaian yang baru, kemudian parfum yang harum, dan kemudian sejadah yang bersih atau sejadah yang baru, maka hal ini merupakan bentuk tersier, mukmil, penyempurna, ya, dari hal yang primer tadi, yaitu agama. Salat yang merupakan tiangnya, rukhsah yang merupakan sekundernya, dan kemudian memakai pakaian yang rapi dan bersih itu adalah tersiernya. Oke. Dan begitu juga berlaku pada bidang-bidang yang lain. Sedangkan yang terakhir, kemaslahatan pada kehidupan akhirat. Seperti Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi, kemaslahatan akhirat itu adalah kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan itu adalah puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan yang tidak akan kita dapatkan melainkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, perbanyaklah amal soleh pada kehidupan dunia kita agar kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti itu, kemaslahatan-kemaslahatan itu di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya dicampakkan ke dalam api neraka, maka na'udzubillah min dzalik, karena yang demikian itu adalah seburuk-buruk kondisi yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermohon tidak saja mendapatkan kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, tapi juga kenikmatan akhirat, dan begitu juga dengan kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga video singkat ini bermanfaat, dan silahkan dikembangkan materi yang saya sampaikan ini dengan berbagai referensi atau literatur yang relevan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.